Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nikmal Wahid dari kelas TI 4A3 dengan NIM 312410372. Pada video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proyek luas pemrograman web, di mana pada proyek ini saya membuat aplikasi manajemen guna. Sebelum kita masuk ke demonstrasinya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai struktur aplikasi ini. Nah, di sini sudah terdapat 3 folder. Yang pertama ada folder kelas. Folder kelas ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan kelas inti aplikasi yang menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Di sini dalam folder ini ada Cloud PHP, Baru PHP, dan Database PHP. Selanjutnya ada folder Modules. Di folder Modules ini berfungsi sebagai halaman aplikasi yang dipisahkan berdasarkan fitur dan role pengguna. Sistem subfolder di dalam modus mewakili satu modul sistem. Di sini ada admin, halaman dashboard admin, dan manajemen barang. Dan di sini ada halaman out sebagai halaman login. Dan di sini ada halaman home adalah halaman sebelum login. Dan di sini ada halaman sebagai halaman dashboard user. Nah, yang ketiga ada folder template. Di folder template ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan komponen tampilan yang digunakan berulang kali, seperti header PHP, footer PHP, dan aset PHP. Tujuannya adalah untuk menghindari duplikasi kode, mempermudah perubahan tampilan, dan menjaga konsistensi UI. Sebelum kita masuk ke dalam demonstrasinya, kita akan sedikit menjelaskan mengenai indeks PHP, di mana indeks PHP ini adalah inti dari aplikasinya. Pertama, aplikasi memulai session dan memanggil file-file penting seperti konfigurasi database dan kelas utama. Kelas ini digunakan untuk mengelola database, autentikasi, dan data barang secara OOP. Selanjutnya ada routing logic. Selanjutnya, aplikasi membaca parameter path dari URL. Jika tidak ada, maka defaultnya adalah home/index. Path ini kemudian dipecah menjadi beberapa bagian untuk menemukan modul patch dan parameter tambahan. Selanjutnya ada load file modul, dimana jika file tersebut tidak ada, maka aplikasi akan memuat layout dan kontennya. Selanjutnya ada header dan footer logic. Aplikasi ini juga memiliki kondisi untuk halaman tertentu seperti halaman logic agar tidak menggunakan header dan footer. Jika halaman tersebut termasuk layout, maka header footer akan ditampilkan. Dengan cara ini, tampilan aplikasi menjadi konsisten dan mudah lebih rapi serta modular. Oke, saya akan mendemonstrasikan aplikasinya menggunakan localhost di browser. Nah, ini adalah halaman home, dimana kita apabila kita ingin lanjut ke halaman selanjutnya, maka kita harus pilih login. Nah, kita akan melihat user terlebih dahulu. Di sini kita bisa masukkan password. Nah, seperti inilah tampilan di dalam dashboard user. Ada footer, ada header, ada sidebar, dan juga ada footer di bawah. Di sini juga bisa melihat barang, mencari barang. Kita akan mencoba mencari barang keyboard. Nah, maka akan muncul dua pilihan keyboard. Nah, selain itu juga kita terdapat filter kategori, di mana kita bisa mencari barang sesuai dengan kategori. Misalnya kita mau mencari elektronik, ATK, makanan, atau minuman, kita bisa mencari sesuai dengan kategori. Bisa kita klik elektronik, maka kita akan mendapatkan list barang yang berkategorikan elektronik. Barang seperti ATK, makanan, minuman itu tidak muncul karena kita mencarinya menggunakan filter elektronik. Nah, seperti itu juga dengan
yang lainnya. Di sini juga terdapat bagian hasil view, di mana ketika tabel ini sudah terdapat 5 nomor, maka akan pindah ke halaman selanjutnya. Di sini juga terdapat fitur profil saya, di mana ini bisa mengedit password, mengedit nama, mengedit username. Kita akan coba edit password. Kita masukkan username. Nah, kita berhasil kembali masuk ke dashboard user dengan password terbaru. Selanjutnya kita akan mencoba dashboard admin. Nah, kita sudah berhasil masuk ke dalam dashboard admin. Bedanya dengan user, admin ini bisa mengelola barang yang ada di dalam database, seperti menambah, membuat, dan menambah, mengedit, menghapus. Itu bisa dilakukan oleh admin. Di sini juga terdapat data barang. Nah, seperti yang sudah saya ucapkan tadi, di sini kita bisa mengubah, mengedit, ataupun menambah barang. Kita coba mengedit terlebih dahulu. Nah, di sini saya mencoba mengedit stoknya menjadi 100. Nah, ada perubahan di mana stoknya menjadi 100 dan juga statusnya menjadi aman. Untuk statusnya sendiri itu berubah-ubah. Jadi ketika stoknya ini di bawah 100, misalnya 50, maka itu akan statusnya ini cukup. Jika di bawah 10, maka statusnya ini menipis seperti si printer Epson ini. Dan juga apabila statusnya 0, maka di sini bila barangnya 0, stoknya 0, maka statusnya ini akan habis dan muncul warna merah seperti ini. Kita akan mencoba yang terakhir, atau menambah bahan, dan coba kabel kabel 10 meter. Kita pilih kategori elektronik, kita pilih harga beli 100.000 dengan harga jual 110.000 dan 100. Nah, kita berhasil menambahkan bahan terbaru yaitu kabel roll dengan kategorinya elektronik, harganya 100.000 dengan harga jual 110.000 dengan stok 100, dan juga saat di sini aman karena di stoknya 100 jadi aman. Dan di sini total barang menjadi berubah menjadi 21, dan di sini terdapat bahan terbaru yang ditambahkan untuk kabel roll 5 meter. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.